Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah hakikat hidup dalam roh. Jadi di dalam tema kita ini hakikat itu merujuk pada satu esensi atau inti bagaimana kita dipimpin dalam Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Jadi apa hakikat kita hidup di dalam roh? Setidaknya ada 4 poin menurut Roma 8 ayat 1-17, yaitu pertama di ayat 1-4, kebebasan dari hukuman dosa. Jadi semua manusia, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dosa dari Adam dan Hawa. Dan hukum Taurat itu diberi waktu itu kepada bangsa Israel lewat Musa yang berisi peraturan-peraturan, ada peringatan-peringatan, ada berkat di situ, kutuk, syarat-syarat untuk memiliki keselamatan, dan ada janji kedatangan Mesias, Sang Penyelamat. Jadi Yesus dikandung dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, datang sebagai Mesias yang dijanjikan untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak dapat sempurna dilakukan manusia karena kedagingan kita. Jadi kita di dalam Yesus Kristus terbebas dari hukuman dan maut karena kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di poin yang kedua ada di ayat 5-8. Hidup dalam roh adalah hidup yang berkenan kepadanya. Hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan pada Allah. Contoh, kita selalu beribadah tapi masih hidup dalam suatu ikatan dosa. Contoh, kita masih menyimpan dendam, iri hati. Jadi sesuai firman Tuhan, ini tidak mungkin berkenan pada Allah. Cepatlah kita rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan. Kita mengaku dosa kita minta ampun, minta Ia menunjukkan jalan buat kita, dan kita hidup seturut firman Tuhan. Kemudian ubah pola pikir menjadi lebih positif. Jangan punya niat jelek pada sesama. Karena percuma kita beribadah jika kita memiliki hati yang dendam atau iri atau tidak mau mengampuni. Percuma ibadah kita. Pilih hidup dalam roh. Jangan pilih menjalani hidup dalam daging. Jangan kompromi dengan hal-hal daging. Jangan kompromi dengan hal-hal dosa yang membawa kita kepada maut. Kita harus hidup dalam roh supaya hidup dalam damai sejahtera. Kemudian poin yang ketiga ada di ayat 9-11. Kita adalah milik Kristus jika memang kita hidup dalam roh. Jadi uji diri kita sendiri. Apakah kita hidup dalam roh? Apakah kita hidup sesuai pengajaran firman Tuhan? Contoh, jika kita masih ada rasa ingin kembali berbuat jahat, berbuat dosa yang sudah lama ditinggalkan, atau kebiasaan-kebiasaan buruk, itu berarti kita dapat melihat bahwa di situ kita diuji. Jika kita ada rasa ingin kembali berbuat dosa yang telah kita tinggalkan, jika kita masih dikuasai kemarahan, marah boleh, marah tapi bukan marah-marah. Jadi uji diri kita, apakah kita masih tidak sabaran, apakah kita masih sering melihat orang dalam sudut yang negatif, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk berkenan kepada Allah. Poin yang keempat di ayat 12-17, mengklaim otoritas sebagai anak Allah. Kita ingat posisi kita sebagai anak Allah yang kudus. Tidak semua orang disebut anak Allah. Tidak semua orang berhak mengklaim Allah sebagai Bapa. Jangan salah berpikir. Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Jika ada Roh Kudus di dalam kita tentu saja. Dan sebagai anak Allah, kita bukan orang yang berhutang pada kedagingan atau dosa. Perbuatan daging dapat kita matikan karena Roh Allah ada dalam diri kita. Contoh, kalau ada Roh Allah yang kudus dalam diri kita, pasti hal-hal yang tidak kudus, contoh kemabukan, merokok, hal-hal yang kita tahu bersama lah, yang bukan, yang tidak kudus, yaitu menyimpan dendam juga dan lain-lain. Itu secara otomatis akan ditolak oleh roh kita karena akan timbul rasa tidak nyaman, hilang damai sejahtera ketika kita melakukan, karena kita tahu dosa adalah seteru atau musuh roh Allah, dan kemudian kita tidak dapat diperbudak atau terikat dosa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masalah saya terlalu besar, saya sulit keluar dari masalah ini, sulit untuk lepas dari alkohol, sulit untuk lepas dari macam dosa. Tidak boleh berpikir demikian, karena kita memang tidak terikat oleh dosa. Kita bisa dengan Roh Allah dalam diri kita akan mampu untuk melepaskan segala macam ikatan dosa, sebab kita tidak berhutang. Kita orang yang merdeka. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Roh Allah dari dosa. Kemudian kita juga tidak akan terikat pada pikiran yang merasa tidak layak terus, selalu merasa rendah, tidak layak untuk berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa tidak layak karena kerendahan hati itu memang bagus, tapi selalu merasa tidak layak, tidak ada usaha untuk bertumbuh ke arah Kristus, itu juga salah. Tidak ada usaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, itu salah.
seperti ada sesuatu yang mengikat untuk lari kepada Tuhan. Itu salah ya. Jadi kalau kita merasa kita tidak layak, kita akan berusaha untuk mencari Tuhan. Justru kita akan merasa membutuhkan Tuhan, dan kita akan melakukan firman Tuhan supaya kita akan dilayakkan Tuhan. Ingat, kita sekarang adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Iblislah di balik semua ini yang mau mengikat kita dengan rasa-rasa perasaan bersalah, dengan dosa-dosa, sehingga kita merasa tidak layak. Seperti supaya kita jangan lari pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selalu ingat hakikat hidup kita dalam Roh Kudus. Kita anak Allah yang layak memanggilnya Bapa. Kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janjinya. Janji apa saja itu? Yaitu janji hidup yang kekal, penyertaan Allah, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan, pengampunan dosa, kebutuhan yang dipenuhi, diberi hikmat, keselamatan, dan lain-lain. Kita harus setia dalam suka dan duka, dalam segala keadaan, dalam sukacita dan menderita. Jangan pernah lupa jati diri kita. Ada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Jadi hakikat hidup dalam Roh menurut Roma 8 ayat 1-17. Ada 4 poin yang saya rangkum. Pertama, ayat 1-4, kebebasan dari hukuman dosa. Kedua, ada dalam ayat 5-8, hidup dalam Roh sama dengan hidup berkenan kepadanya. Kemudian poin yang ketiga, di ayat 9 sampai ayat 11, kita adalah milik Kristus jika memang kita hidup dalam Roh. Dan di poin keempat, ayat 12 sampai 17, mengklaim otoritas sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.